orang munafik mengatakan jangan jihad, nanti khawarij katanya. Loh, jihad kok khawarij? Ini ngawur-wur ini. Saking ngawurnya sampai ngawur-wur itu. Jihad ini dikatakan oleh Nabi, al jihadu dzarwatu sanamil Islam. Jihad itu adalah puncak tertinggi dari pengamalan Islam. Kok dibilang khawarij? Waduh. Kau harus belajar lagi apa itu khawarij, supaya nggak salah paham, supaya nggak gagal paham. Kau harus ngerti apa itu khawarij. Nah, dan kau harus pelajari khawarij itu sejarahnya bagaimana. Dan yang berjihad fisabilillah ini bukan khawarij. Yang berjihad fisabilillah ini para salafus saleh sejak dulu. Ya. Bahkan para salafus saleh berjihad untuk melawan kedoliman pemerintah waktu itu. Dan itu dilakukan. Mau dia artikan ke sana kemari, ya tidak bisa. Wong itu peristiwa sejarah. Ya. Nah, jadi ini saya melihat kesimpang siuran, kesalahpahaman yang parah. Karena memahami permasalahan prinsip-prinsip agama ini. Ketika saya menerbitkan buku tentang jihad fisabilillah sebagai kewajiban puncak amalan soleh yang diabaikan oleh muslimin, tiba-tiba terbit lagi buku bantahan terhadapnya. Buku bantahan itu mengatakan bahwa ya betul, dalil-dalil tentang jihad itu betul memang, Al-Quran wal hadis, tapi harus dengan izin pemerintah. Allah musta'an, Allah musta'an. Tidak ada dalil yang menyatakan kita ini jihad harus izin pemerintah. Bahkan tegas adanya dalil yang menyatakan bahwa para sahabat Nabi dibiarkan oleh Nabi ketika berjihad tanpa izin pemerintah. Abu Basir dan Abu Jandal radhiyallahu anhuma melarikan diri dari Mekah ketika setelah perjanjian Hudaybiyah. Terus mereka membuat pos komando sendiri di luar kota Madinah, yaitu di Yanbu, di jalur perdagangan Quraisy dari Mekah ke Syam. Di sana mereka membuat pos komando sendiri dan Nabi membiarkannya. Nabi diberitahu, Nabi diem. Diem itu dalam istilah syariah namanya takrir. Takrir dari Nabi, ya, pembenaran, ya. Dan mereka Abu Bashir dan Abu Jandal itu melakukan serangan-serangan mematikan kepada kafilah-kafilah dagang musyrikin yang lewat di situ dan merampas harta musyrikin di situ, dan Nabi mendiamkannya. Ya, ini dalil jelas menyatakan bahwa adanya jihad dilakukan oleh para sahabat Nabi atau sebagian sahabat Nabi tanpa izin pemerintah. Lah kok dipaksa-paksakan harus izin pemerintah? Ini apa ini? Ini adalah sunnahnya bin ini, bukan sunnah Nabi ini. BIN, Badan Intelijen Negara.
Jadi ikhwanna fiddin azzakumullah, maka hati-hatilah kita dari pemikiran-pemikiran yang seakan-akan sunnah, bahkan seakan-akan salaf, padahal salaf berlepas diri dari pemikiran-pemikiran itu. Ya. Hadirin, Allah Ta'ala bukan saja memberitahukan tentang teladan baik orang-orang yang dibanggakannya dari para nabi dalam bersikap barok, antipati kepada musyrikin, kepada kufar. Bahkan Allah Ta'ala itu memerintahkan. Kalau memerintahkan berarti mewajibkan kaum muslimin untuk bersikap barok, antipati terhadap kufar. Ini disebutkan dalam surat At-Taubah ayat ke-73 antara lain. Ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqina waghlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka, dan tempat mereka itu adalah neraka jahanam sebagai sejelek-jelek tempat kembali. Ya, ini perintah. Al-aslu fil amri lil wujub, kata para ulama. Hukum asal daripada perintah itu ialah wajib. Maka Allah memerintahkan kita bersikap keras, tegas terhadap mereka kufar ini. Karena kita suka berlembut-lembut sama mereka, jadilah kejadian seperti Ahok ini. Si binatang satu ini melecehkan agama, berani dia melecehkan agama di tengah-tengah muslimin, berani dia. Kenapa berani? Karena musliminnya toleransi beragama, Islam itu damai, tutuk cetok, ayo damai, demonya damai lagi, super damai lagi. Loh, demo super damai. Ini demo dalam rangka apa ini? Super damai. Ya Allah. Ya wes, super damai bagus. Akhirnya diketawakan kayak gitu. Nah, ikhwanna fiddin azakumullah. Sudah terlanjur ngomong yang tidak ikut damai, yang tidak ikut demo berarti tidak ikut membela Islam. Sudah terlanjur ngomong gitu, sudah terlanjur ngelecehkan saudaranya sesama muslimin. Yang tidak ikut demo berarti tidak ikut membela Islam. Kemudian kenyataannya demo yang sudah mendatangkan 7 juta orang itu dibikin ketawaan. Tetap saja si binatang Ahok itu ketawa-ketawa, keliling, belusukan, kesana kemari, kampanye. Padahal ketentuannya dalam agama, orang yang melecehkan agama itu dibunuh, bukan di demo. Ya Allah, ini akibatnya melanggar syariat Allah. Akhirnya dibikin mainan sama orang kafir, dibikin ketawaan sama orang kafir.
Tidak melanggar hukum kalau kamu mengatakan oh harus dibunuh, tidak melanggar hukum, karena ini hukum. Iya, ini hukum syariah ini, ya. Ikhwanna fiddin azzakumullah. Makanya Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, jangan engkau jadikan teman orang-orang yang menjadikan agama kalian itu main-main dan memperolok-olok agama kalian dari kalangan ahlul kitab, dari sebelum kalian, dan dari kalangan orang-orang kafir yang lainnya. Jangan kau jadikan mereka sebagai teman, dan bertakwalah kalian kepada Allah kalau memang kalian itu beriman kepada Allah. Ikhwanna, kenapa kok begitu keras Allah mengingatkan kita untuk jangan berteman dengan mereka? Diingatkan oleh Allah bahwa di balik pertemanan itu ada bahaya. Dan ini diingatkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-89. Waddu lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Dan sungguh mereka sangat berambisi kalian menjadi kafir seperti mereka kafir, sehingga kalian menjadi sama dengan mereka. Fala tattakhidhu minhum awliya. Oleh sebab itu jangan kalian menjadikan dari mereka itu sebagai wali-wali, kekasih, hatta yuhajiru fi sabilillah, sampai mereka mau hijrah di jalan Allah. Fa in tawallau, kalau mereka tetap tidak mau berhijrah, tidak mau tunduk kepada Islam, fakhudhuhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum, maka tangkaplah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun kalian dapati mereka. Wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira, dan jangan kalian menjadikan dari mereka itu kekasih atau penolong. Ada pertanyaan apa? Oh iya, karena ada waktu untuk tanya jawab, nah, dipersilakan kepada hadirin kalau mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Ya, mohon disiapkan kertas dan ballpoint karena pertanyaan diajukan melalui tulisan. Kalaupun mungkin ada yang bertanya dari belakang, insya Allah petugas kita akan membantu dengan mic, insya Allah. Mohon kepada teman-teman petugas untuk menyediakan atau mempersiapkan mic-nya. Baik Ustadz, ini yang pertama ya, saya bacakan dulu. Langsung siapa yang yang pertama Ustadz, jika para ulama telah setuju atau ulama bersepakat bahwa demokrasi itu adalah syirik akbar, apakah lantas para pemimpin di negara-negara demokrasi itu masih berstatus sebagai ulil amri? Kemudian yang kedua, lebih jauh lagi, apakah mereka para pemimpin yang disebut sebagai ulil amri oleh sebagian mereka tadi, apakah masih muslim? Barakallahu fikum. Ulil amri minkum itu tidak membahas tentang bagaimana caranya dia mencapai posisi sebagai ulil amri minkum. Tidak membahas tentang bagaimana cara mereka mencapai kekuasaan itu.
Kadang-kadang mereka mencapai kekuasaan itu dengan kudeta. Kadang-kadang mereka mencapai kekuasaan itu dengan tifu menifu, yaitu demokratisme. Ya, itu tidak dibahas. Tetapi ulil amri itu ialah satu kekuasaan. Nah, baru dikatakan ulil amri itu minkum, ialah sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Ummu Husain radhiyallahu anha dalam haji wada waktu di mana? Mina. Rasulullah bersabda, ulil amri minkum itu ialah alladzi yaqudukum bi kitabillah, ialah yang memimpin kalian dengan kitabullah. Itu ulil amri minkum, yaitu yang memimpin kalian dengan kitabullah. Adapun penguasa yang memimpin dengan kitab Darmo Gandul atau Gatoloco atau apa, ya itu bukan ulil amri minkum, walaupun dicapai dengan acara baiat, walaupun dicapai dengan acara baiat. Ya, kalau tidak memimpin dengan kitabullah maka bukan dia ulil amri minkum. Ukurannya ialah bagaimana dia memimpin negara itu, memimpin bangsa itu. Begitu yang diterangkan oleh para ulama ya di dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Nah, tentang demokrasi dan status yang dikatakan ulil amri, apakah mereka masih muslim atau bagaimana? Ya, kalau dia itu masih saja meyakini bahwa Islam sebagai satu-satunya agama yang benar, masih meyakini bahwa wajib kita berhukum dengan hukum Allah, dan masih merasa dosa dengan dia menjalankan hukum selain hukum Allah, maka dia muslim. Tetapi kalau dia sudah meyakini bahwa hukum Islam itu tidak cocok dengan kondisi atau situasi dan kondisi, tidak cocok dengan kekinian dan kedisinian, ya istilah mereka, atau mereka menganggap bahwa hukum Islam itu adalah hukum yang masa lalu, ada hukum yang lebih bagus daripada hukum Islam, Pancasila dan sebagainya, itu sudah kafir yang seperti itu. Ya, jadi tergantung bagaimana dia meyakini tentang hukum Islam itu. Barakallahu. Ya, baik. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap Ustadz terhadap binatang Ahok? Bahkan sekarang masih berkeliaran, padahal Ustadz mampu merubah dengan tangannya gitu. Yang pertama. Yang kedua, apakah Ustadz merasa tersinggung dengan ucapan Nenek Mega ya ini ya? Nenek Mega. Bahkan ulama dikatakan sebagai peramal. Bagaimana sikap Ustadz? Ya, saya sudah menyatakan tentang Ahok ini dua Jumat sebelum, dalam khutbah Jumat, 2 Jumat sebelum aksi demo tanggal 4 November yang lalu.
2015 yang lalu 2016 yang lalu, ya, bahwa dalam perkara Ahok ini pelecehan terhadap agama itu, ya, jangan dilaporkan ke polisi, sebab polisi memakai hukum taghut, hukum setan. Jadi hendaknya kamu melaporkannya kepada parang atau kepada granat kalau punya, atau kepada sejenisnya. Takbir. Ya, jadi hanya itu, saya ya cuman memberi fatwa, ya, dan saya tidak mampu untuk menjadi eksekutor. Baru melangkah aja sudah menggos-menggos. Waduh, ini ya apa ini mau melaksanakan ini. Ya, jadi saya hanya mampu untuk memberi fatwa, dan itu sikap saya. Nah, adapun apa yang dinyatakan oleh Mbok Jamu ini tadi, Megawati ini, ya, itu adalah bentuk kekafiran dia yang memang selama ini tersembunyi. Apa Ya. antum tersinggung, Ustaz? Saya tahun 2002 saya pidato di Ambon di Masjid Al-Fatah. Saya katakan, hei Megawati, waktu itu dia masih jadi presiden. Hei Megawati, kau jangan jadi pengkhianat seperti bapakmu. Tersinggung. Akhirnya saya ditangkap, saya diadili, terus akhirnya katanya pengadilan tidak bersalah sama sekali, bebas murni. Nah, jadi apa, ini orang memang mental munafiknya itu sudah sejak lama, dan sekarang lebih menjadi-jadi setelah matinya si Taufik, ya, akhirnya tambah kafir, tambah nemen ini, ya. Jadi begitulah keadaan negeri kita, dipimpin oleh orang-orang idiot, oleh orang-orang goblok, oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang munafik, oleh orang-orang fasik. Jadi, dan ini akibat daripada dosa kita. Ini akibat daripada dosa kita. Terlalu banyak dosa kita ini. Ya, dosa bid'ah, dosa syirik, dosa maasi, sampai akhirnya diberi kita ini oleh Allah pemimpin yang jahat, pemimpin yang kafir, pemimpin yang sesat seperti ini. Ini akibat dosa kita. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Baik, ini pertanyaan dari ibu-ibu. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana sikap kita seharusnya sebagai muslim yang tidak mempunyai kewenangan apapun atau sebagai masyarakat biasa dalam menghadapi adanya perpecahan di dalam umat Islam itu sendiri, dan bagaimana menghadapi pemerintahan seperti saat ini? Yang kamu lakukan di dalam keadaan fitnah seperti ini ialah qu anfusakum wa ahlikum naro, selamatkanlah dirimu masing-masing dan keluargamu dari api neraka. Belajarlah kamu tauhid dan amalkanlah tauhid itu, tauhid ibadah untuk Allah, dan jauhkanlah dirimu dari syirik, karena itu yang menyebabkan kita terseret ke neraka wal'iyadzubillah. Dan belajarlah sunnah Nabi, ya, untuk supaya amalan kita diterima oleh Allah,
dan tinggalkanlah, jauhkanlah dari bid'ah, karena amalan kita nanti sia-sia, tidak diterima oleh Allah karena bid'ah itu. Ya, selamatkanlah diri masing-masing ya dari semua itu tadi. Allah Ta'ala juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Hai orang-orang yang beriman, wajib atas kalian menyelamatkan diri kalian sendiri. Tidak akan merugikan kalian orang yang sesat bila kalian sudah mendapatkan petunjuk. Ya, itu yang kalian harus lakukan sebagai individu muslim. Ya, apa yang bisa kalian lakukan untuk diri sendiri, lakukan. Bahkan kata Nabi, duduklah kamu di dalam rumahmu dan jangan kau temui orang. Karena memang suasana fitnah begitu dahsyatnya. Ya, buang itu TV, buang itu radio, buang itu koran, itu semua penyakit, membikin kamu akhirnya terlibat. Bicara Ahok, zikirnya Ahok. Apa ini? Zikir kepada Allah Ta'ala, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Buang itu semua berita-berita itu 100% bohong. Bukan sebagian besar bohong, 100% bohong. Kamu mengkonsumsi berita bohong itu menambahi dosa, nambahi sumpeknya hati, nambahi bekunya pikiran, dan menghalangi kamu untuk khusyuk dalam sholat. Ya, sudah, kau biarkan orang mau bicara itu, TV-nya jualan itu ke pasar loak, kemudian radionya kamu jual, sudah enak hidup. Ada secangkir kopi, ada segelas teh manis, waduh, sama anak istri. Ya Allah, nikmatnya hidup. Kemudian dengar anak hafalan Quran. Hafalanmu berapa, nak? Berapa juz? Ya Allah, nikmatnya. Wah, kemudian istri hafalannya, kemudian ya Allah, nikmatnya. Hidup sekali kok nggak dinikmati itu loh, heran aku. Kenapa kok hidup sekali itu maunya gosip aja? Gosip terus, tiada hari tanpa gosip. Wah Allah, apa ini? Seakan-akan kalau tidak terima berita mundur, dianggap kuno, dianggap enak jadi orang kuno itu. Enak nemen jadi orang kuno itu. Ya, barakallahu fikum. Baik, karena ada pertanyaan yang mirip atau agak sama, sehingga saya bacakan saja yang satu untuk mewakili yang pertanyaan yang sesama, insyaallah. Ustadz, apa yang seharusnya kita lakukan saat ini terhadap pemerintahan kita yang sudah kafir? Ini sama dengan pertanyaan ibu-ibu. Mohon dijawab, Ustaz. Iya. Yang kita lakukan ialah apa yang bisa dilakukan. Bagi yang mempunyai akses untuk menegur penguasa itu, mendatanginya, menegurnya, tegur. Yang tidak bisa, ya sudah, doakan saja. Ya, semoga Allah memberi petunjuk kepada penguasa itu kepada jalan yang diridhoinya dan kembali kepada jalan yang benar. Masing-masing dengan batas kemampuannya sendiri-sendiri. Ya, dan jangan melebihi
kemampuan itu, karena memang masalahnya di dalam hal nahi mungkar, aturan nahi mungkar, aturan mencegah kemungkaran itu Allah dan Rasulnya melarang kita untuk mencegah kemungkaran yang menyebabkan kita terjatuh kepada kemungkaran yang lebih besar. Ya, mencegah kemungkaran akhirnya kita terjatuh kepada kemungkaran yang lebih besar, atau terjatuh kepada mafsadah, kerusakan yang lebih besar. Itu tidak boleh, ya. Jadi di dalam hal ini kekafiran yang ada pada pemerintah atau kemaksiatan dan sebagainya, masing-masing dengan batas kemampuannya, dan jangan lebih dari kemampuan itu. Setelah itu serahkan kepada Allah dan adukan kepada Allah, ya Allah, aku tidak mampu berbuat lebih dari yang aku bisa lakukan. Engkaulah yang memberi kemampuan kepada kami, hanya ini ya Allah yang bisa aku lakukan. Tolong ya Allah, ampuni kami atas ketidakmampuan kami itu. Kembalikan kepada Allah dan terus istiqomah dalam iman, dalam ilmu, menuntut ilmu agama ini, dalam membekali diri dengan ilmu dan beramal dengan ilmu. Terus nanti turun barokah dari langit dan akan terjadi perubahan-perubahan. Itu pasti. Perubahan itu tidak bisa diukur dengan teori sosial atau teori politik atau apa. Tidak. Perubahan itu Allah yang akan melakukannya, perubahan itu. Bayangkan hadirin, ya, Imam Ahmad itu 3 generasi dari pemerintahan Al-Ma'mun di penjara. Itu terus menerus dari kakak, adik, anak, terus 3 generasi. Beliau tetap sabar dan menganjurkan untuk banyak doa, untuk banyak istighfar, terus. Dan generasi keempat berubah pemerintah itu, yang semula begitu kafirnya berubah dengan izin Allah dan dengan hidayah Allah menjadi satu pemerintahan yang kembali kepada syariat Allah. Jadi perubahan itu tidak bisa diukur atau dinilai dengan teori politik, teori ini, teori itu, analisa ini, analisa itu, dukun ini dan dukun itu, tidak bisa. Ya, itu semua Allah yang akan melakukan perubahan-perubahan itu. Barakallahu fikum. Ada beberapa pertanyaan yang hampir sama, Ustaz. Yang pertama, Ustaz tadi mengatakan bahwa demo itu ditertawakan oleh orang-orang kafir, dan jika Ahok diingatkan, dinyatakan bebas, mohon maaf, atau lolos dari jerat hukuman, apa yang harus Ustaz siapkan? Kemudian sama ini, tadi dikatakan bahwa aksi bela Islam 1, 2, 3 dan seterusnya tidak termasuk jihad fi sabilillah, tapi yang dimaksud adalah kital. Ahok penista agama tidak didemo tapi langsung dibunuh. Pertanyaannya, bagaimana cara melaksanakannya dan siapa yang melaksanakannya? Ini dari ibu-ibu ini. Ini ibu yang tanya ini, Pak Ustaz. Masya Allah alaiha. Barakallahu fikum, barakallahu fihinna. Iya. Kalau ditanya, kalau Ahok dibebaskan bagaimana? Dibebaskan atau tidak dibebaskan, selama ini kafir maka harus dibunuh. Ya, dibebaskan atau tidak dibebaskan, harus dibunuh. Itu ketentuan hukum. Ya. Dan ketentuan hukum ini dari Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilapori seorang Yahudi, Ka'bul Ashraf, pendeta Yahudi, itu membuat bait-bait syair
menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk di majelis, siapa yang membuat aku ringan dengan orang ini? Ka'bul Ashraf ini, seorang pemuda dari Ansor, kurus, ana ya Rasulullah. Dilihat sama Rasulullah. Rasulullah mengulangi lagi pertanyaannya, siapa yang membuat aku tenang dengan orang ini? Diulangi sama anak Ansor, ana ya Rasulullah. Diulangi lagi sama Rasulullah, ternyata ini saja. Ya sudah, kamu berangkat, karena ini orang Ansor punya hubungan perjanjian dengan kabilahnya Ka'bul Ashraf, ya. Maka dia masuk dengan tidak dicurigai oleh siapapun, masuk, ketuk pintunya, ya Ka'ab, ya Ka'ab, Haman, ana fulan bin fulan. Oh, dibukakan pintu. Itu begitu muncul di depan pintu, langsung jebret, kepalanya itu putus, terus dibawa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini Ka'ab. Oh, jazakallahu khair, barakallahu fiik, wa didoakan oleh Nabi. Anak ini kurus. Ini ada pertanyaan lanjutan, Ustaz. Sementara Ahok dijaga oleh tentara kiri dan kanannya, oleh apa? Sokon sampai dobol. Kalau ada yang berani, jangankan Ahok, Anwar Sadat dijaga, biaya penjagaannya itu 25 juta dolar untuk menjaga Anwar Sadat. Dan Anwar Sadat dihabisi di depan pasukannya waktu parade militer di Kairo oleh Al-Islam Bully. Apalagi Ahok. Kalau ada yang berani, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah, tidak ada masalah penjagaan atau apa, tidak ada yang jaga. Iya, begitu. Ya sudah, siapa yang berani gitu aja. Kemudian bagaimanakah dalam pemahaman al-wala wal bara jika kita bekerja atau berbisnis dengan orang kafir yang berurusan dengan urusan dunia, kemudian sampai manakah batasan-batasan kita di dalam pemahaman baroknya kepada orang kafir dalam bermuamalah dengan orang-orang kafir? Terima kasih. Bermuamalah dengan orang kafir itu hukumnya mubah, perkara mubah. Muamalah dunyawiyah itu hukumnya mubah. Karena muamalah itu tidaklah sebagai tingkah laku yang menunjukkan kecintaan antara satu dengan yang lainnya. Ya, selama muamalah itu ialah untuk yang satu ingin dapat untung, yang lainnya juga ingin dapat untung, saling untuk menguntungkan, maka itu adalah perkara mubah. Ya, perkara yang dibolehkan di dalam syariah. Yang dilarang itu ialah muamalah tersebut kemudian mengantarkan kepada persahabatan, saling menyinta. Nah, ini yang sudah tidak benar, rekan bisnis atau yang sejenisnya. Nah, itu yang tidak benar. Ya, barakallahu fikum. Kemudian bagaimanakah hukumnya membeli atau mengkonsumsi produk-produk orang-orang kafir? Ya, kalau produk-produk orang kafir itu halal,
tidak melanggar syariah, maka itu adalah perkara mubah, ya, termasuk daripada hukum bermuamalah dengan orang-orang kafir itu adalah perkara yang mubah, maka kita katakan itu mubah. Barakallahu fikum. Baik, ini ada pertanyaan tentang surat An-Nisa 60-61. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz tentang Ka'ab bin Al-Ashraf, ya. Jadi kami kira pertanyaannya, apakah kita menjadi munafik jika tidak menerapkan hukum selain hukum Allah? Ya, kalau kita sebagai penguasa ya munafik. Kalau kita bukan sebagai penguasa, ya kita tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan hukum Allah itu. Kita laksanakan aja hukum Allah di dalam diri kita dan di dalam keluarga kita, ya, dalam batas wewenang kita. Adapun yang di luar wewenang kita, kita tidak akan dituntut atau dinilai oleh Allah. Itu urusan penguasa, ya penguasa yang akan dituntut oleh Allah di yaumil qiyamah nanti tentang kejahatan-kejahatan mereka melakukan tindakan hukum yang mengabaikan hukum Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian apa hukum bekerja sama dengan orang-orang kafir dalam memerangi kaum muslimin sebagaimana yang terjadi di negeri Syam? Koalisi Arab Saudi bersama dengan negara-negara barat yang berkoalisi tersebut. Kemudian saya lanjutkan dengan, apabila kita ingin berhijrah, kemanakah kita harus berhijrah untuk saat ini? Ya, kalau memerangi orang kafir, berkoalisi untuk memerangi orang kafir, itu adalah perkara yang mubah, ya, untuk memperkuat posisi memerangi orang kafir. Bashar al-Assad ini adalah kafir dan pemerintahnya adalah kafir, dan Bashar al-Assad sedang memerangi kaum muslimin di Suriah, yaitu rakyatnya sendiri, ya. Kemudian adanya pemerintah Saudi bekerja sama dengan pihak sekutu, yaitu pihak sekutu dalam hal ini adalah Yahudi dan Nasara. Ketahuilah saudara-saudara, para ulama itu menyatakan kekafiran Yahudi dan Nasara itu lebih ringan daripada kekafiran Syiah. Al-Imam Asy-Sya'bi dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Minhajus Sunnah. Al-Imam Asy-Sya'bi mengatakan bahwa kalau engkau tanyakan kepada seorang Yahudi, siapakah orang-orang yang paling baik dalam agamamu, pasti Yahudi akan mengatakan orang-orang yang terbaik dalam agama kami ialah murid-muridnya Nabi Musa. Kalau engkau tanyakan kepada orang-orang Nasara, siapakah orang-orang yang terbaik dalam agamamu, pasti orang Nasara akan mengatakan orang-orang yang terbaik dalam agamaku ialah murid-muridnya Nabi Isa. Kalau engkau tanyakan kepada seorang Rafidhi, seorang Syi'i, siapakah orang-orang yang terjelek dalam pandangan agamamu, pasti orang Rafidhi akan mengatakan orang-orang yang terjelek dalam agamaku ialah murid-muridnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan keterangan ini Al-Imam Asy-Sya'bi menyatakan kekafiran Yahudi dan Nasara lebih ringan daripada kekafiran Syi'i, seorang Syi'i, ya. Maka bekerja sama dengan Yahudi dan Nasara dalam hal ini sekutu dalam rangka memerangi Syiah yang ada di Suriah, fahada syai' matlub dan masuk akal dalam pandangan syariah, karena memang begitulah agama, ya. Nah, sementara koalisi Syiah
terdiri dari Suriah, kemudian Iran, kemudian Hizbus Syaitan dari Lebanon, ya, nah, kemudian Rusia, itu menghabisi kaum muslimin Ahlus Sunnah di Suriah. Sementara Ahlus Sunnah di Suriah tidak ada yang membelanya, maka akhirnya pemerintah Saudi bangkit untuk menggalang koalisi dengan Turki, koalisi dengan sekutu, koalisi dengan berbagai kekuatan-kekuatan lainnya. Barakallahu fikum. Tentang hijrah saat ini kita kemana, Ustaz? Hijrah itu ada dua makna dalam Islam. Hijrah maknawi dan hijrah makani. Hijrah maknawi, hijrah dalam artian makna, yaitu seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Yang namanya muhajir, orang yang berhijrah itu ialah yang berhijrah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah atasnya. Ini hijrah maknawi, yaitu berubah. Hijrah maknawi ini berubah dari akhlak seorang yang tidak mempunyai keterikatan dengan agama, kemudian berubah menjadi orang yang lebih terikat dengan agama, meninggalkan larangan-larangan Allah, dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Ini hijrah. Hijrah maknawi. Hijrah makani, hijrah tempat, yaitu ketika kita di satu tempat kita tidak bisa menjalankan syariat Allah, tidak bisa menegakkan sholat, tidak bisa menjalankan syiar-syiar Islam padanya, kemudian kita pindah ke tempat lain yang di sana kita bisa menjalankan syariat Allah. Barakallahu fiik. Tentang deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT dalam rangka deislamisasi atau di dalam rangka memerangi kaum muslimin sebagian, sebagaimana dilakukan oleh Al-Halabi, yaitu bagaimana, Ustaz? Iya, ini pemahaman Murji'ah ini rupanya menjadi pilihan yang bagus bagi pemerintah-pemerintah kufar di kalangan kaum muslimin, pemerintah Yordania, pemerintah Indonesia dan sebagainya, ya, untuk melakukan deislamisasi ini tadi. Pemahaman Murji'ah ini dianggap sebagai pemahaman yang bagus karena bid'ah, kesesatan Murji'ah ini membuat seorang itu tidak mampu untuk menilai orang yang kafir menjadi kafir, sehingga tidak mampu untuk menyikapi si kafir ini. Ini bid'ah Murji'ah ini tadi. Berhubung seperti yang saya terangkan tadi, bid'ah Murji'ah ini memisahkan antara amalan dari iman, seakan-akan orang itu tidak gugur imannya walaupun dia beramal dengan amalan kekafiran yang nyata-nyata. Dan ini adalah bid'ah irja. Ya, sayang murid-muridnya Syekh Al-Albani terlibat dalam pemikiran-pemikiran bid'ah ini, seperti Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi, Murad Syukri dan lain-lainnya. Sayang. Dan saya sendiri tidak mengerti kenapa yang demikian itu terjadi. Nah, maka ikhwanna fiddin azzakumullah, pemahaman bid'ah ini tidak bisa dihadapi kecuali dengan sunnah. Sunnah an-nabawiyah menolak itu semua, menolak pikiran-pikiran sesat itu semua. Al-Imam Ibnu Abi Syaibah menulis dalam musannaf beliau satu bab khusus untuk membantah Al-Imam Abu Hanifah dalam bid'ah irja-nya itu, ya,
dan kemudian dinukil oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wada'i dalam buku khusus Nasrus Sahifah untuk membantah bid'ah-bid'ah murji'ah itu tadi. Nah, jadi ikhwanna, ini tidak ada lain kecuali harus dibantah dengan ilmu, karena ini adalah syubhat. Syubhat itu pengkaburan seakan-akan ini sunnah padahal ini adalah bid'ah. Dan tidak ada lain kecuali harus dibantah dengan ilmu, dengan kekuatan hujjah, dan itu harus dilakukan terhadap BNPT ataupun yang sejenisnya. Barakallahu fiik. Ini karena sebentar lagi duhur, Ustaz, masih ada 5 pertanyaan. Ini terakhir karena 2 pertanyaan sama. Maka yang pertama, perintah Allah dalam hal menyuruh Nabi Musa untuk berdakwah atau berbicara, menasihati Fir'aun dengan lemah lembut dan santun. Yang kedua, Ustadz, antum kan punya akses ke pemerintahan, dan beberapa gambar yang saya lihat di medsos, tentunya dengan kapasitas yang antum miliki itu, apakah upaya antum untuk menasihati pemerintahan saat ini? Upaya menasihati pemerintah mulai presiden, wakil presiden, para jenderal-jenderal itu tidak ada sunnahnya untuk harus dilaporkan kepada publik, nggak ada. Laporan kepada publik, tidak ada itu. Karena tidak ada sunnahnya demikian, maka tidak ada keperluan saya untuk melaporkan kepada hadirin sekalian. Saya melakukan apa yang Allah wajibkan kepada saya, dan saya minta pahala dari Allah, bukan pahala dari publik. Barakallahu fikum. Tentang ucapan yang lemah lembut yang diperintahkan. Oh iya, tentu kita datangi dan kita sampaikan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, dengan lemah lembut, dengan ilmu, dan dengan kekuatan hujjah. Barakallahu fikum. Ini 11:43 itu sudah azan duhur. Nah, sementara masih ada 5 pertanyaan. Bagaimana menurut Ustaz, apakah kita pending setelah azan dulu, selesai azan kemudian kita pending, ataukah kita teruskan aja ini? Dikit. Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz, gimana hukumnya orang yang meninggal? Yang meninggal itu adalah orang ahli sunnah wal jamaah, kemudian yang bertakziah itu adalah orang Islam tapi bid'ah, kemudian orang-orang musyrik, ahli maksiat, mensolati bukan orang yang mensolati bukan orang ahli sunnah wal jamaah, tapi orang-orang ahli bid'ah, orang-orang musyrik dan ahli maksiat. Bagaimana orang ahli sunnah disolati dengan orang seperti ini? Iya, kalau selama ahlul maksiyah atau ahlul syirik itu tidak sampai keluar dari Islam, maka itu boleh sholat jenazah tersebut kepada jenazah yang ahli sunnah. Tapi kalau sudah keluar dari Islam, ya harus dilarang. Orang kafir mensolati seorang ahli sunnah, itu tidak boleh. Atau seorang Syi'i Rafidhi yang telah keluar dari Islam dengan syiahnya itu, dengan rafidhahnya itu tidak boleh menyolati ahlus sunnah. Ya, adapun kalau orang itu dalam keadaan terkena bid'ah atau dia ahlul bid'ah tetapi ahlul bid'ahnya tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam, atau dia terkena syirik atau tenggelam dalam perbuatan syirik tetapi syiriknya itu tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam, maka dia sebagai muslim mempunyai keinginan untuk menyolati saudaranya sesama muslim, fahada syekh yang matlub, yang semoga Allah menerima doa orang-orang yang sholat itu. Barakallahu. Ya, ini agak sensitif sehingga saya harus tidak menyebutkan seseorang ini. Bagaimanakah sikap Ustadz terhadap si fulan yang telah meninggal itu, yang menggagas
pluralisme di Indonesia, namun dia dianggap oleh sebagian kaum muslimin sebagai ulama. Dan bagaimana kemusliman para pengikut dia itu yang begitu fanatik terhadapnya? Apakah kita masih bisa bersaudara dengan mereka ini? Ya, keumumannya orang-orang yang menganggap dia itu waliullah adalah orang-orang jahil, bodoh, yang perlu pembekalan ilmu, sehingga tidak bisa dikafirkan karena kebodohannya itu tadi. Ya, nah, perlu didakwai, perlu dibekali ilmu, perlu disampaikan kepadanya ilmu. Ya, tidak bisa dihakimi dia kafir karena memuliakan orang bodoh atau tauhid semacam orang ini. Jadi masalahnya siapa saja yang berpikir pluralisme dan kemudian dia menggagas pluralisme, fahadha huwa kafir. Adapun orang yang memuliakannya, ya itu permasalahannya antara dia memuliakannya berilmu atau tidak berilmu, itu saja. Kalau dia berilmu, maka dia adalah kafir bersama dengan si kafir itu ketika dia berilmu ikut memuliakannya. Ya, jadi kebanyakan yang memuliakannya adalah orang yang tidak berilmu, orang-orang yang ikut-ikutan saja. Ini yang perlu didakwai, dan memang ini tantangan daripada dakwah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, bagaimana status MUI bagi kita saat ini? Apakah statusnya statusnya untuk diikuti, ya, atau bisa menjadi pengganti pemimpin yang saat ini, pemimpin yang sedang berkuasa ini, artinya diganti oleh para ulama dari MUI? Bagaimana Ustaz? Tidak bisa dijadikan sebagai pimpinan atau sebagai penguasa karena tidak punya akses kekuasaan sama sekali. Ya, jadi penguasa itu ialah yang bisa menjalankan hukum, itu penguasa. Kalau dia tidak bisa menjalankan hukum, bahkan dihukumi, nah itu tidak bisa dijadikan pimpinan. Ya, masalahnya memang kepemimpinan itu perlu kekuasaan. Kalau dia tidak punya kekuasaan, maka tidak bisa dijadikan pimpinan. Ya, jadi meskipun dikasih gelar imam besar, meskipun dikasih gelar khalifatullah fil ardi, di Cilengsi itu ada khalifatullah fil ardi. Wah, ya gelarnya tidak apa-apa, kasih gelar aja. Tapi tidak bisa gelar-gelar itu untuk menyebabkan seorang itu dianggap sebagai penguasa kalau dia tidak mempunyai akses kekuasaan. Jadi syarat untuk seorang itu dikatakan sebagai pemimpin, ya mempunyai akses kekuasaan. MUI sebagai lembaga agama, ya kita hargai sebagai lembaga agama. Adapun untuk kemudian kita harus menjadikannya sebagai pemimpin, keharusan itu dari mana dan dalilnya apa? Ini masalah agama, harus ada dalil, begitu. Ya, jangan kemudian kita terbawa oleh emosi, gitu. Barakallahu fikum. Baik. Apakah ulil amri yang tidak menjalankan syariat Allah harus diingatkan dengan tangan? Apakah boleh? Atau diberontak? Atau kita harus bersabar serta mendoakannya saja? Tentu di dalam hal ini tergantung kekuatan yang dipunyai oleh muslimin. Kalau muslimin mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk mengganti ulil amri yang penguasa yang tidak mau menjalankan hukum Allah itu
diganti dengan penguasa yang mau menjalankan hukum Allah, maka wajib atas kaum muslimin untuk menjalankannya kalau mampu. Kalau tidak mampu, maka harus dinasehati penguasa itu. Kau salah, kau tidak benar, kau akan bertanggung jawab di yaumil qiyamah, kau akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan di yaumil qiyamah, kau akan begini. Dinasehati penguasa itu. Kalau juga tidak bisa menasehatinya, ya sudah doa dan minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan, dan doa kepada Allah minta adanya perubahan terjadi pada penguasa itu. Jadi dalam hal ini dilarang kita melakukan tindakan yang kiranya tindakan itu akan semakin memperparah keadaan, menumpahkan darah muslimin, membuat darah muslimin gratis tertumpah di mana-mana. Ini tidak boleh, ada haram, ya. Apalagi terus revolusi apa? Kemudian terus darahnya darah siapa? Darah muslimin. Terus yang memetik hasilnya siapa? Selain muslimin. Enak temen. Begitu. Tidak boleh yang demikian ini. Ada haram semua itu. Jadi dalam hal ini kita harus memikirkan untuk menyelamatkan darah muslimin, dan tidak boleh kita berpikir asal hantem aja, bahkan kepala ditabrakkan ke gunung batu, ya pecah wong kepala ditabrakkan ke gunung batu. Ya jangan begitu. Ya, semua harus dikembalikan kepada kepentingan maslahat yang lebih besar dan menghindarkan mafsadah yang lebih besar. Barakallahu fikum. Bas. Ya, baik. Yang terakhir ini kelihatannya tidak relevan karena berbicara dengan masih merupakan berita-berita yang belum jelas tentang Islamic State, pertikaian dengan Jabhat Nusroh. Maka kami mohon maaf dengan perhitungan bahwa ini tidak relevan untuk dibicarakan di forum ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah dan kelirunya. Mari kita laksanakan sholat duhur. Sebelumnya kita tutup dengan doa dari Ustaz Ja'far Martalib. Kami persilakan. Kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa na'udzu bika min sakhatika wa ghadabika wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tarda. Allahumma arzuqna husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma arzuqna lidzatan nadhar ila wajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.